bermain di game sebelumnya, tapi drafting di game yang kedua sudah mulai terlihat antara Geek Slate melawan Rebellion Zion, di mana Joy masih belum boleh untuk menghirup udara segar untuk match kali ini di laning phase, dan Wan yang ternyata di game sebelumnya belum jadi celah untuk Geek Slate bisa menelan poin kemenangan juga tidak diberikan kesempatan bagi Haze menggunakan hero tersebut. Yes, ini Wan yang tadi sempat digunakan ternyata memang belum memberikan impact maksimal. Kali ini tetap nggak akan mau kasih ke tangan Rebellion Zion. Mereka lebih baik langsung nge-ban begitu aja. Bahkan ada satu ban terakhir sebelum nantinya Geekslate akan mengusung satu ban juga. Aku lihat dengan adanya potensi hero yang bisa dikeluarkan dengan tanpa adanya Kaja. Ini dari Rebellion harusnya bermain fight lagi sih. Mungkin bakal seperti game yang pertama. Ini teori udah tahu ya gimana cara mengantisipasi Natalia, walaupun di game pertama tidak membuahkan kemenangan, tapi setelah mereka nge-secure karya objektif tersebut, Rebellion Zion benar-benar ganas banget di landing phase. Tapi di game ketiga, keduanya sama sekali tidak diperbolehkan untuk bermain metode pick off dengan hadirnya Kaja dan juga Natalia yang ditutup. So, menarik untuk kita saksikan bagaimana peran dari kedua belah roamer untuk men-secure hero apa yang bakal diamankan. Masih ada Paramis sebetulnya, tidak ada lagi Valentina. Paramis bakal enak banget kalau memang jadi prioritas bagi Rebellion. Bang Ciko sama Bang Vincent lagi discuss, lagi ngobrolin bagusan mana nih, enaknya pakai apa. Tapi Fredrin yang terbuka, langsung diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Dan untuk Geekslate, dengan munculnya Luke yang berada di area XP lane, Anda bisa memberikan tren positif mereka dan menjaga mereka tetap berada di posisi ketiga, atau bahkan bisa naik peringkat kedua, karena untuk RRQ dan juga Aura akan segera bertanding di match yang keempat. Ya sih, ini mereka masih kejar-kejaran ya. Top 2 apakah masih menjadi mimpi bagi pemain Geekslate, karena dua hero selanjutnya yang diamankan adalah Glue yang tidak masuk dalam rangkaian banning dari kedua belah tim, dan disusul dengan adanya Paramis yang sempat diduga dimainkan oleh Rebellion, kini kembali ada di tangan pemain-pemain dari Geekslate yang kemungkinan besar akan ada dari tangan seorang Aboy untuk mid lane. Nih ada Glue, ada Paramis ya. Ini kayak mau bangun tim fight lagi dari Geekslate. Mereka masih percaya dengan Paramis yang digunakan oleh Aboy. Cuma mungkin akan ada metode yang berubah. Mereka nggak mau terlalu sampai ke arah late game. Mereka juga harus mensecure di arah early game-nya. Karena kedua tim ini terkenal sekali dengan early game pressure-nya. Tapi Marsha dan juga Arnold yang terlepas langsung bisa dikantongi oleh Rebellion. Jadi tandanya Rebellion ini punya high ground defense. Mereka punya high ground yang kuat dengan adanya Marsha. Dan dengan adanya Arnold juga menjadi pressure utama juga terhadap anak-anak Geekslate. Cuman ada quote dari Coach AG. Geekslate itu mereka udah nemuin jati diri mereka. Playstyle mereka itu seperti apa. Mereka sudah lumayan solid untuk membaca makronya. Wah, dapat pengakuan dari Coach AG. Yes, dari Coach EVOS Legends ya. Kenapa tuh? Aku ngerasa memang perkembangan Geekslate dari season per season, aku bisa bilang ini adalah musim terbaik sejauh ini untuk Geek. Setuju banget sih, performa mereka benar-benar naik pesat banget dari season-season sebelumnya. Kalau ngomongin pertama kali masuk Baloiski, mungkin bahasa yang jadi struggling buat mereka bisa menyatukan dari area strategi yang mereka bawa di area teamfight. Tapi 2 season cukup untuk mereka bisa men-solve akan problem tersebut. Di season 11 kita kali ini kita lihat performa dari Geekslate benar-benar luar biasa. Tidak bisa di-underestimate, tapi Brody Pick sudah dimainkan yang bakal menjadi ancaman juga bagi pemain-pemain Rebellion Zion, dan juga peran dari jungler seorang Janna Cutie dari Lancelotnya di game yang kedua belum memukau. Ini udah mulai ditutup juga. Potensi akan Lancelot kembali diamankan oleh Janna Cutie. Oke, di sini memang dari Geekslate mereka nggak punya jungler. Belum ada jungler. Man, dari Geekslate sendiri karena mereka udah punya satu mid lane. Tambah dengan Rebellion juga punya mid lane. Romernya benar-benar dilepas begitu aja. Untuk Baloiski dan juga Wijanarko masih terbuka lebar untuk hero-hero mereka. Nah, satu band terakhir yang akan dilakukan oleh Geekslate. Cloud bisa sih. Cloud oke. Cuman ternyata Atlas mereka nggak mau sampai ada hero pick off. Nggak mau sampai ada hero yang bisa surprise dengan Fatalingnya hadir. Karena memang bakal ngeganggu ke altar yang mungkin nggak bisa digunakan untuk yang lain, tapi harus kepake dengan adanya Fataling. Mereka nggak mau hal itu terjadi. Ngebuang battle spell juga ya, karena sayang banget kalau Brody pakai Purify.
untuk escape toolsnya agak kurang maksimal. That's why pilihan yang cukup bijak dengan menutup hero momentum yang bisa dimainkan oleh seorang Wijanarko, karena memang tipikal momentum adalah ciri khas dari momentum Wijanarko itu sendiri. Tapi baiting terakhir akan mempersempit pemilihan jungler dari seorang Janna QT atau tidak, karena kalau ngomongin Fredrin ya biasanya Martis yang jadi rival abadinya, dan masih cukup besar sih untuk potensial Martis ditutup. Namun Akai juga menjadi salah satu wise banget. Karena kita tahu Fredrin ini sangat-sangat kuat dari permainan objektif. Dia akan bisa selalu mempressure, bisa dapetin ke arah objektif netral. Tapi dengan adanya Aka yang bisa mengganggu Fredrin itu sendiri dengan heavy spin, langsung aja mereka punya kesempatan nge-ban, mereka ban. Mereka langsung sikat aja. Tapi untuk 1 atau 2 pick yang akan diamankan oleh Rebellion, ada fun fact dulu nih. Ini adalah game pertama Suelo dengan Parsia di season 11. Debut dengan Parsianya Suelo. Wow. Ini akan seperti apa ya? Karena kalau ngomongin game sebelumnya, Parsia itu ditutup oleh Rebellion sendiri. Nggak boleh ada hero Area of Effect. Setelah melihat Yip yang ditutup, Parsia langsung dimainkan begitu saja. Tidak ada adu mekanik Area of Effect tentunya dari kedua belah mid lane, antara antara Suelo dan juga dari area sisi Aboy itu sendiri. Wih, tapi ini ngeri banget sih. Hero selanjutnya, wow, Moskow. Tahu nggak? Kalian mungkin tahu sih harusnya, cuma mungkin agak lupa ya. Ketika Iron Hook dikeluarkan, itu kalau tangkis sama Guardian of Valor, itu nggak bakal hilang Iron Hooknya. Ini just reminder aja. Tapi dari Martis yang tadi udah sempat dibahas juga sebagai musuh bebuyutan dari Fredrin hadir untuk teman-teman dari Geekslead. 10 hero sudah diamankan, 5 masing-masing tim, dan ini game pamungkas untuk Rebellion dan juga untuk Geekslead. Kali ini untuk terakhir kalinya FPL Arena pada suaranya. Kita akan menyambut game ketiga, game terakhir untuk menentukan siapa yang akan menang antara Rebellion ataukah Geekslead. Wow, maka ini menjadi match sweet revenge bagi kawan-kawan Geekslead yang harus dikalahkan 2-0 atas Rebellion di leg pertama. Atau ternyata Rebellion Xion masih bisa mengkonsistensikan pola permainan mereka di leg pertama, hingga dengan leg kedua yang kali ini sudah mulai terlihat persebaran masing-masing hero dari masing-masing laning phase kita di game yang terakhir. Alright, sudah berada di pose masing-masing dari kedua jungler, dari Janna Kitty, juga dari Vincent. Sama-sama mencoba untuk mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu. Mereka masih mencari momentum-momentum di awal. Untuk lagi game seperti ini bakal, kalau bisa aku lihat ya, ini early game untuk Geekslead masih cukup balance. Sedangkan untuk Rebellion juga mereka butuh gimana kecepatan clearing minion di arah mid lane-nya. Sangat-sangat tergantung dengan adanya Suelo dan juga dengan adanya Aboy. Dan kali ini dia ada bottom lane. Mencoba untuk selamatkan diri, tapi bakal ada first blood. Tapi ternyata Flicker rebound dengan Flicker. Kars mengantongi 1 first blood yang berharga, dan bahkan dia berani dengan perhitungan yang matang maju sampai ke arah turretnya. Yes, dengan kolaborasi hadirnya Suelo, dia coba untuk trigger ke area Flicker, tapi ternyata dia langsung dapetin keuntungan juga dengan adanya point kill yang berhasil diamankan. Luke menelan 1 poin kematian di area bottom lane. Tapi buat teman-temannya di rumah juga jangan lupa untuk cek promo kita dari Grab tentunya. Ada diskon 90% dan menggunakan promo grab2.to/mpl dan Factory Game King, di mana sejauh ini Rebellion belum mau terlalu gegabah untuk bermain agresif. Begitupun juga dengan sebaliknya di area top lane. Wijanarko tuh udah mulai membantu. Dia memberikan SC-nya dengan adanya 1 Guardian of Bulwark yang tadi sempat dikeluarkan, tapi Baloski kali ini mencari El momento yang bakal diciptakan dengan Iron Hook. Tapi ada bottom lane lagi. Look, kali ini dia baru saja bermain di game yang tadi udah dapat 1 takedown. Ini harus mulai coba untuk catch up sama teman-teman nih. Janna Kitty sudah ikut ke arah bottom lane. Bahkan sudah ada Aboy juga ada di sana. Lihat Suelo, ini benar-benar menunggu semuanya. Dia mencari-cari momentum lagi, tapi bagaimana Suelo dengan wings by wings, Mas? Kita mundur karena apa? Karena Rebellion lagi sibuk untuk ngamanin turtle yang pertama ini. Tapi level Loiski sudah mulai terkikis dan tidak sempat kayaknya untuk memberikan bantuan karena Tartos. Waduh, Rotato diamankan tapi Battle Ice Strike kali dikeluarkan, dan dia bagaimana Vincent langsung tertekan begitu saja loh. Ketika di area belakang dengan Smith masih ada ternyata
mereka dan akhirnya mencoba menyelamatkan diri dan berhasil di-cancel begitu saja akhirnya dari Kingsland. Kali ini mereka sedang diunggulkan dari tim fight barusan di early game yang baru saja kita saksikan. Ya, satu turtle ditambah dengan ada 1 poin kill yang berhasil diamankan membuat Gigsley pulang dengan adanya cuan yang berhasil dikantongi, tapi Kadera. Waduh, Spiro misernya dari Hayes sudah dikeluarkan tapi Mati Boris membuat kenangan buruk terhadap Bosco Face dan akhirnya bisa ditumbangkan dengan sangat baik oleh Kadera. Kali ini membuat dari Kadera harusnya sangat-sangat kaya, sangat-sangat diunggulkan dari segi experience-nya juga dan bahkan sebentar lagi bakal menuju ke arah level 6. Perbedaan dua level tapi kali ini dengan Vincent mencoba untuk maju dan Ice Ray keluarkan. Aboy mencoba untuk mundur saja. Ada backup yang dilakukan oleh Baloyski. Tapi itu sepertinya hanya gertakan aja dari anak-anak Rebellion karena mereka sadar betul jika ada satu momentum kesempatan Baloy itu bakal menjadi teori ancaman yang besar. Aboy mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi seperti Aboy masih bisa di-finish dengan sangat baik oleh anak-anak Rebellion Sion. Yes, efek pound yang keluar disusul dengan adanya beberapa beberapa damage yang keluar dari Wijanarko membuat satu player dari Gigsley tumbang begitu saja ke dua belah mid lane mengamankan Mystery Shop sebagai item dari tim B. Dari emblem yang diamankan, tapi lihat di top lane sana Gio udah mulai team fight yang terjadi. Nih, Janak ini bisa menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Wijanarko juga loh. Yes. Dengan ada Immortal Coil yang dia punya, dia bisa ngegagalin dari satu Neon Blaze yang akan diciptakan oleh Wijanarko itu sendiri. Tapi di area top lane kali ini dari sosok Baloyski terus memberikan badan Janaki di luar rating, tapi Iron Hulk datang membuat dari Kadera mendapatkan poin kill yang begitu berharga untuk kali kedua. Namun saya sepakat coba untuk dipapa begitu saja terkena Vex dan sayang, seribu sayang tidak ada damage yang bakal membantu untuk menumbangkan Kadera. Sementara itu yang terjadi dari bottom lane di arah turtle beat-nya bakal coba untuk terjadi pertempuran yang luar biasa. Vincent bakal coba untuk ditarik untuk dari Iron Hulk kali ini dari Aboy dan Vincent gak bakal terkait tersebut tapi Vincent harus meregang jauh di tangan Janaki tidak bakal lebih di arah depan sana. Cars tidak bisa bernafas lega lagi di arah bottom lane. Dua ditukar nothing. Dua untuk nothing. Sorry tadi dari segi emblem Magic Worship yang diamankan ya, tapi dari talent predictions kita bisa lihat juga bagaimana 3 suara untuk Gigsley dan 4 suara ya untuk Gigsley dan 2 suara untuk Rebellion Zion. Dan kita akan lihat bagaimana kesimpulan itu terjadi di akhir game, karena kalau ngomongin Gigsley mereka udah bisa ngamanin early advantage-nya dengan pressure yang diberikan bertubi-tubi karya seorang Hayes. Kadera berhasil mencicil karya Platinum Gold, ditambah lagi nyaris menghancurkan karet yang dijaga oleh seorang Hayes, dan kini bakal coba untuk memberikan perlawanan dengan yang nama Quest. Kain dengan ada flicker dan Aslan dan ini dia Elemental dan Revelation sudah mulai tercipta. Agak sedikit terlalu lama apa yang dilakukan oleh Kadera karena minionnya juga nggak ada. Tapi momentum itu bisa diamankan dengan sangat baik oleh teman-teman Revelation. Maju ke arah depan. Janarko masih memimpin garisan. Sudah ada satu konsil yang bakal dipukul oleh Baloyski, tapi itu hanya untuk defensifnya saja. Karena lihat bagaimana minion udah bisa langsung di-clear oleh Gigsley. Jadi PR mereka udah selesai. Ya sudah, terus Love hanya memberikan serangan kejutan saja, contrast up dengan hadirnya Swallow, tapi dengan item yang sudah mulai terlihat ya, equipment by Dunia Games. Kita lihat Swallow di sana udah ready dengan Clock of Destiny-nya, di mana damage yang dikeluarkan sudah mulai bisa menyumbangkan beberapa serangan yang menyakitkan pemain-pemain Gigsley. Tapi kalau ngomongin Kadera dengannya pressure, Fury Hammer yang belum tahu nih arahnya kemana, entah mengarah ke area Hapnasis, tapi dia Oh my god, look-nya kali ini bisa ditemukan karena Swallow. Dan tadi udah aku mention ini punya peran penting bersama dengan ini Aboy, tapi kali ini dengan ada pilihan di area top lane langsung bisa di Spiro misery, tapi Aboy altar yang datang belum bisa memberikan pressure maksimal. Cuma Kadera berhasil melumakan satu outer turret dan itu good point bagi mereka. Dan ini membuat dari Rebellion yang melihat pergerakan 3 orang di atas. Ini membuat dari Vincent bakal coba untuk fokus ngamanin ke arah total dari Iron Hulk udah dikeluarkan ke belakang. Jangan dia berhasil mendapatkan total tersebut. Vincent mencoba untuk masuk ke sendirian di arah depan. Kalau dari belakang sana Baloyski dapat cabut. Sudah rasakan Aboy membuat Baloyski akhirnya tumbang. Harus maju ke depan. Ongles bakal coba untuk dipop up, tapi bakal di sisi lain lihat bagaimana Luke berjuang sendirian. Masih ada space tapi seperti Luke masih bisa bertahan, masih bisa untuk menunggu kaki, tapi ternyata tidak sempat lagi. Kali ini bisa ditumbangkan oleh teman-teman dan Rebellion Zion. lihat efisiensi yang datang dari 10 pemain ini benar-benar
baik sekali bagaimana Iron Hook yang dibuka oleh Baloy memberikan space buat Jana Cutie nge-secure karya Turtle, tapi dengan adanya Suelo yang bisa mengoptimalkan posisi dengan Feather Stretch Iron Hooknya on point banget, tapi Feather Isaac nih di backupnya bakal secara depan, tapi Kors miscalculate, ada Kadera brother di belakangnya yang membuat Kadera kali ini semakin kuat lagi dengan 3 poin kill yang udah dikantongi. ya, dan ini juga mempengaruhi gold difference by UBS Gold yang dimana kalau ngomongin Suelo dia udah megang 4.800 berbanding terbalik dengan Aboy yang tertinggal gak terlalu jauh sebetulnya dari segi networknya, cuman dari damage yang diberikan oleh Suelo ini udah perlu diperhatikan sih dari teman-teman Geekslate karena posisi dari Suelo ini nggak bisa dijangkau. Mungkin bisa dijangkau kalau memang akurasi dari Baloyski, Iron Hook punya tuh bisa mengarah ke area seorang Suelo dan juga Jana Cutie satu-satunya damage pasti dari research yang dia miliki untuk menyentuh ke arah Suelo itu jadi salah satu jawaban bagi Geekslate untuk bisa menumbangkan Suelo. Aku setuju sih, Suelo harus di shutdown kalau untuk teman-teman dari Geekslate makin memperpanjang atau bisa dibilang persenan kemenangan mereka ya. Tapi di sini Suelo susah banget, wings by wingsnya selalu on point, positioning Feather Isaac juga on point, tapi Iron Hook kali ini dikeluarkan. Wijan Arko dalam ancaman again and again, membuat dari anak-anak Geekslate seperti mencoba untuk maju karena Wijan Arko udah cukup sekarat, dan dengan Decimator dikeluarkan oleh Jana Cutie, itu udah cukup menumbangkan Wijan Arko di area depan. Sempat ada satu Feather Isaac, tapi itu belum bisa menjadi jaminan untuk menumbangkan anak-anak Geekslate, dan bersama dengan Lord yang sudah hadir. Lord yang kali ini bakal coba untuk diadu harusnya karena perbedaan goldnya nggak terlalu jauh. Ya, perbedaan gold nggak terlalu jauh. Mungkin metode front to back ini harus menjadi jawaban juga bagi Geekslate untuk bisa masuk ke area backlane teman-teman Rebellion Ziyad karena lagi-lagi ya kalau ngomongin players gold yang sempat juga dibahas ini perbedaannya nggak terlalu jauh, masih kejar-kejaran di angka 1000 aja yang membuat masih ada celah bagi Geekslate untuk bisa mengejar dan bahkan mengendalikan keekonomian tersebut. Begitupun juga dengan Rebellion Zion yang dimana dengan potensi Suelo yang belum terpick off ini bisa jadi momentum emas bagi Suelo memberikan pressure karena Iron Hook sudah mulai terlihat dari Baloyski. Kalau kena mungkin bakal beda cerita, tapi 5 member sudah semuanya berada di area tengah, bahkan ada yang di area Lord Pit-nya. Cuman lihat bagaimana minion berjalan. Minionnya berjalan untuk anak-anak Geekslate lebih baik di area top lane terutama. Kali ini dengan Jana Cutie yang terus memancing keberadaan anak-anak Rebellion supaya maju ke depan. Suelo masih mencari posisi yang tepat, masih mencari formasi. Oh, Iron Hook nggak kena. Vincent coba untuk maju ke depan dengan dari Feather Isaac juga dipapa oleh Suelo. Mundur dia perlahan tapi pasti dari Geekslate, bakal konsil dari Baloyski. Mencoba untuk mundur saja, mencoba untuk menahan egoisme mereka. Tapi Iron Hook kali yang hebat dari Vincent Arko yang tumbang. Disini dari Geekslate cepat kepada Hayes, mencoba untuk berbakar dari Vincent. Tolong Bubble dari Kadera berhasil ditumbangkan Vincentnya tanpa ada retribusi untuk Rebellion Zion. Pastinya Geekslate dapat mengamankan Lord ini secara gratis. Lord diamankan begitu saja bersama by Samsung Galaxy A34 dari Geekslate. Bagaimana dua pemain yang terpampang nyata langsung dieksekusi begitu saja dengan kolaborasi 5 pemain mereka di area Lord Pit. Dan center turret yang ada di area sisi mid lane langsung menjadi satu paket ketika Lordnya diamankan oleh pemain-pemain Geekslate dan Brody yang diamankan oleh seorang Kadera. Ini udah bisa diperhatikan karena Blood of Despair 165 physical attack sudah bisa disumbangkan. Ada yang tertarik adik-adik Vincent ditarik oleh Iron Hook, tapi tolong Boris menjadi jawaban yang baik untuk teman-teman di Geekslate. Menghancurkan Vincent di garis depan. Ini membuat dari Geekslate bakal coba untuk merundung di area mid lane-nya. Ada satu tas melakukan itu. Bahkan kali ini dengan satu tertarik yang berhasil dirontokkan, Lordnya masih tertahan di arah top lane. Yes, Lordnya akan berjalan di area top lane. Ingat ini Lord pertama yang belum bisa untuk langsung nge-charge ke area base turret dan masih ada celah bagi Rebellion Zion dengan hadirnya Suelo. Ini jadi poin plus untuk mereka melakukan defensif. Cuman Geekslate di sini melakukan manajemen wave minion sangat baik di 3 laning push-nya. Kita lihat Iron Hook sudah mulai dibuka dan Suelo Kali ini bahkan Hayes mencoba untuk clearing minion dengan sangat cepat. Dan ini lihat Lordnya bakal coba untuk lebih mudah dieliminasi oleh teman-teman Rebellion Zion. Ini harus cari posisi yang tepat untuk Hayes. Sempat ada beberapa pick off yang dilakukan oleh Wijan Arko, setup yang dilakukan bersama dengan Suelo juga. Tapi keadaan Hayes agak sedikit lumayan terlambat untuk nge-backup. Dan itu kita lihat aja dari hasil killnya masih belum dapat pecah telur. Tapi
Dengan ada battle emote, kalian bisa dapatkan sekarang sampai nanti tanggal 30 Juni 2023. Semua emoticon untuk tim-tim yang dari Evil ada loh, mendingan gak sekarang. Tapi dengan ada Ice Strike udah mulai di-pop-up lagi dan lagi. Kali ini dengan ada Spiro Misery, Luke yang masih bisa selamat dan mundur dari belakang tapi 1-15 ditambah dengan flicker. Cool counter save untuk teman-teman dari Kingsland. Bahkan mereka gak ada yang tumbang. Again, Luke masih survive. Luke masih bisa bertahan dengan adanya backupan yang datang dan load advantage di Lord pertama membuahkan hasil yang maksimal bagi Kingsland, di mana dengan adanya Lord mereka bisa menembus satu base turret Lord yang belum bisa charge ke area base, tapi Kingsland bisa maksimalnya ini bisa jadi 1 poin plus, dan Rebellion Zion berada di posisi yang tidak diuntungkan karena semakin jauh kendali dari keuangan yang diamankan oleh Kingsland semakin mempengaruhi juga terhadap dari sisi item yang sudah diamankan oleh Kadera, karena hingga dengan detik ini Kadera hanya baru terpick off 1 kali dan Swallow memang tidak terpick off hingga detik ini. Tapi dengan permainan front to back, walaupun backline-nya nggak tumbang, Rebellion Zion mereka selalu mendapatkan kerugian yang cukup mendalam, terbukti dengan banyaknya objektif mereka yang hilang di menit-menit sebelumnya. Dan ini udah bisa jadi momen buat mereka untuk masuk ke arah pertahanan Lord sih, karena Lord yang kedua by Samsung Galaxy A34 sudah mulai hadir dan bahkan sudah mulai dipoking juga oleh Jana Cute. Nih, ingat Aboy tadi udah dikasih purple buff. Ini harus hati-hati, altarnya cooldownnya bakal cepet banget. Tambah dengan item-item yang nanti dia punya juga. Dan ini bakal menjadi teamfight yang luar biasa panjang untuk Kingsland. Mereka bakal coba untuk memberikan pressure terhadap Lord yang sudah enhance pastinya. Ada Vincent di garis depan, tapi harus hati-hati. Rumput yang gak bergoyang belum tentu gak ada orang. Kali ini udah banyak yang muncul di area dari rumput tersebut. Lu masih fokus untuk memberikan pressure terhadap minion di area mid lane-nya. Bahkan gak ada Hes di bagian bawah. Ada Hes di bagian bawah yang membuat dari Kingsland-nya. Maka coba untuk fokus ke arah depan. Iron Hook, sayang, masih belum bisa didapatkan. Ini nih. Ini aku ngerasa dari Kingsland benar-benar harus coba untuk bersabar terlebih dahulu. Walaupun Lord udah didapatkan dan air momentum bakal mereka ciptakan. Rebellion Zion setelah dapat notifikasi Lord diamankan, mereka langsung mundur. Tadi war ya, pas dia lihat ada haze di bawah, konsil langsung cepet dikeluarin sama Baloyski. Dan itu distraction yang diberikan dari pemain lainnya cepat banget sehingga space yang di-create untuk Jana Cutie secure ke area Lord terbuka lebar. Lord yang kedua diamankan secara cuma-cuma again and again, dan lihat peran dari Baloyski di sini benar-benar luar biasa menyulitkan. Dengan adanya trigger dari Iron Hook dan juga adanya satu buah Bloodhound yang kerap kali menghantui yang membuat Rebellion Zion selalu terpressure. Karena ketika ada Baloy pasti ada beberapa follow up yang datang. Baik dari Kadera, baik dari Abo yang ready untuk memberikan coveran. Dan kita bakal lihat juga bagaimana penanganan dari Rebellion Zion untuk bisa melakukan defensive mechanism. Karena Swallow hingga dengan detik ini masih belum terpick off. Dan kunci utama dengan adanya Flight Strike ini bisa jadi jawaban juga buat Rebellion Zion menahan gempuran demi gempuran dari 5 player dan juga 1 player tambahan yaitu Lord yang kedua. Kali ini dengan area Lord juga berjalan di bagian bottom lane. Kejar Ice Knight menjaga teritori supaya Kingsland nggak bisa sembarangan masuk. Tapi udah nggak ada Feather Ice Knight dari Swallow. Masih coba untuk ditarik ke kanan. Kode ke arah depan. Itu berada di Coulter. Membuat cakap panjang tiba ini tidak terhenti. Kasih hilang. Tapi Lordnya bisa diamankan. Di sisi lain bisa mencoba untuk maju ke arah depan. Kingsland dengan 5 member yang lengkap. Mereka bakal mencoba untuk melakukan Vincent ke depan. Dan itu dia. To the depan Memories. Membuat Kadera mendapat kita best turretnya akan segera menjadi milik Kingsland. Wow. Kingsland berhasil mengamankan kemenangan di game kita yang ketiga. Kemenangan yang cukup dramatis, Gio Joshua. Waduh. Lihat tuh anak-anak Kingsland merayakan, mereka pantas menunjukkan kualitas mereka dan bahkan sweet revenge sudah terjadi. Kingsland membalas kekalahan mereka di leg yang pertama. 2-1. Sabar Baloy, sabar. Tenang. Waduh. Luar biasa sekali pokoknya bagi Kingsland. Bagaimana pressure